Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi ya terkait dengan 7 hal penting ya sebelum teman-teman itu mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di laman SSCASN. Tentunya teman-teman di sini banyak sekali yang menanyakan ya terkait dengan apa itu sebenarnya resume ya. Apakah setelah teman-teman itu mengakhiri untuk pengisian data riwayat hidup, apakah bisa memperbaiki kesalahan ya? Misalkan teman-teman ada mengupload kesalahan dokumen ataupun ada data yang teman-teman salah dalam mengisi data ataupun dalam mengupload berkas ya. Tentunya kita nanti akan memberikan beberapa informasi ya terkait bagi teman-teman yang akan mengakhiri ya, yang akan mengakhiri dalam pengisian daftar riwayat hidup. Tentunya ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, sebelumnya mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Yang pertama teman-teman ya, jadi untuk pengisian daftar riwayat hidup ya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara ya atau BKN terkait penyelesaian penetapan NIP P3K ya Guru tahun 2021 secara elektronik ya. Di sini diinformasikan bahwa untuk kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCASN yang dibuka mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Jadi artinya teman-teman ya masih ada kesempatan hari ini dan besok untuk teman-teman mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup. Nah, tentunya kita ingatkan sekali lagi teman-teman ya, ini untuk teman-teman yang di tahap 1 ya. Jadi teman-teman yang sudah lolos seleksi di tahap 1 yaitu jangan lupa untuk mengakhiri ya pengisian daftar riwayat hidup itu adalah besok ya 10 Januari 2022 ya sampai dengan pukul 23.59 ya. Jadi batas waktu pengakhiran DRH. Nah, jangan lupa teman-teman harus mengakhiri pengisian itu ya. Kalau tidak ya tentunya teman-teman dianggap tidak melakukan atau tidak melakukan usul penetapan NIP P3K-nya. Nah, dalam kesempatan kali ya teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan memberikan 7 hal penting sebelum teman-teman mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN. Yang pertama mungkin ada resume ya, nanti apakah daftar riwayat hidupnya itu perlu diresum ya. Terus pastikan isian datanya harus lengkap, berkas yang diupload ini harus benar dan jangan sampai salah ya, terkait juga pengisian datanya ya. Kita nanti akan membahas terkait hal itu. Yang pertama ya, 7 hal penting yang perlu kalian lakukan ya sebelum mengakhiri pengisian data riwayat hidup. Yang pertama adalah pastikan teman-teman itu sudah mendownload dan membaca buku petunjuk pengisian DRH. Yang mana teman-teman dalam pengisian daftar riwayat hidup itu sudah ada petunjuknya. Nanti teman-teman nanti bisa download ya di channel kita ya di mastiokdr.com. Teman-teman bisa klik aja di cari informasi, ketikkan aja kata kunci DRH ya. Maka di sini nanti sudah ada informasi terkait dengan buku juknis pengisian daftar riwayat hidup ya atau DRH untuk P3K dan juga CPNS tahun 2021. Yang berikutnya teman-teman adalah pastikan semua data itu sudah terisi ya. Artinya dalam hal ini sudah terisi ya. Jangan sampai ada hal yang penting itu malah teman-teman lewatkan ya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan untuk riwayat keluarga misalkan ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki keluarga tentunya nanti ada tunjangan keluarga ya, baik itu tunjangan istri atau suami ataupun tunjangan anak ya. Pastikan semua data itu sudah terisi. Tetapi kalau misalkan kalian masih jomblo ya atau masih sendiri ya, tentunya riwayat keluarga tidak perlu kalian isikan. Yang berikutnya adalah pastikan semua data itu sudah sudah sesuai dengan bukti yang sebenarnya ya. Jangan sampai ada manipulasi data ataupun jangan ada data-data yang sekiranya itu tidak benar ya. Karena nanti tentu saja jika diketahui bahwa data kalian itu tidak sesuai atau tidak benar ya, bisa saja teman-teman itu dianulir atau didiskualifikasi dalam penetapan NIP P3K-nya ya. Jadi pastikan semua datanya benar dan sudah diisi sesuai dengan data atau bukti yang sebenarnya. Oke ya, yang berikutnya adalah jangan sampai salah tempat ya saat mengupload berkas. Nah, di sini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengupload berkas itu penamaan file itu memang sangat penting ya. Jadi
Misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan surat lamaran ya, surat sehat jasmani ya, surat sehat rohani, surat tip mengajar, surat pernyataan 5 poin ya, terus ada juga SKCK ya. Di sini ada gabungan antara surat sehat jasmani dan rohani ya, ada bebas narkoba. Nah, ini teman-teman, penamaan file ini sangat penting teman-teman ya, dikarenakan apa? Dikarenakan saat teman-teman itu mengupload berkas di laman SSCASN itu biar tidak salah tempat. Jadi teman-teman harus mengecek lagi ya, harus mereview lagi apakah dokumen yang kalian upload itu sudah sesuai atau belum di tempatnya atau di lokasi yang diminta ya. Itu teman-teman harus ngecek lagi ya, harus direview lagi apakah sudah betul atau belum ya. Terus yang berikutnya, ikuti informasi atau petunjuk ya yang diberikan oleh dinas atau BKD masing-masing. Ini teman-teman jangan bingung lagi ya. Kalau misalkan di BKD-nya sudah memberikan informasi seperti apa ya teman-teman, lebih baik teman-teman mengikuti informasi atau petunjuk yang diberikan oleh BKD ya. Misalkan nanti di dalam petunjuk DRH ini biasanya juga harus ada informasi-informasi yang harus ditekankan oleh dinas atau BKD masing-masing ya. Jadi teman-teman jangan mengikuti daerah lain ya, misalkan yang di Jawa Barat ya, jangan mengikuti informasi yang ada misalkan di Jawa Timur, misalkan di Kalimantan ya. Teman-teman fokus saja ya yang diberikan oleh informasi dari dinas setempat atau BKD-nya masing-masing ya, karena tentunya yang melakukan verifikasi berkas itu tentunya adalah BKD masing-masing ya, atau yang menangani kepegawaian untuk pemberkasan P3K-nya. Yang berikutnya adalah jika semua isian data dan berkas sudah benar ya, artinya semua data sudah lengkap sesuai dengan yang kalian miliki dan sesuai dengan persyaratan yang sudah disyaratkan ya, semuanya sudah terisi benar dan lengkap, silahkan diakhiri pengisian DRH-nya ya, mengingat bahwa batas akhir pengisian DRH adalah 10 Januari 2022. Yang perlu kalian ingat adalah jika sudah diakhiri ya, maka tidak bisa diedit kembali ya. Jadi artinya teman-teman pastikan sekali lagi ya, semua data itu sudah benar, terus berkas yang diupload itu juga sudah sesuai dengan yang diminta. Teman-teman kalau sudah diakhiri ya, teman-teman hanya bisa resume ya, hanya bisa di resume, itu teman-teman hanya bisa melihat isian data yang sudah kalian isikan. Nah, yang terakhir di poin 7 ini yang sangat penting ya, jangan lupa teman-teman itu berdoa ya. Banyak-banyak berdoa setelah kalian berusaha ya menyiapkan SKCK, menyiapkan surat sehat jasmani, surat sehat rohani, dan juga teman-teman mungkin ya sudah menyiapkan surat lamaran ya dan lain-lainnya ya. Semoga teman-teman tinggal banyak-banyak berdoa ya, semoga semuanya lancar, berkah, dan SKP3K-nya segera terbit. Ini ya, ini yang poin paling penting ya, setelah kalian sudah berusaha ke sana ke sini untuk menyiapkan berkas-berkas pengajuan P3K-nya. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini bagi tampilan teman-teman yang belum selesai ya pengisian DRH, maka di sini untuk pengisian DRH-nya ini masih ada tombol seperti ini. Nah, nanti bagaimana ketika teman-teman itu sudah mengakhiri pengisian DRH, apakah ada petunjuk atau informasi? Nah, nanti tentunya kita akan berikan informasinya ya. Pengisian data hidup kalau sudah masih seperti ini ya, ini artinya teman-teman masih belum mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup. Nah, teman-teman nanti bisa mendownload ya buku pengisian DRH-nya, petunjuknya teman-teman bisa download aja di laman SSCASN-nya masing-masing. Yang berikutnya pastikan ya semua untuk data perorangan ini semuanya benar ya, disesuaikan dengan nick-nya, dicek kembali ya, terus namanya dicek kembali, gelarnya ya, gelar depan, gelar belakang, tempat lahir ini sangat penting, tanggal lahir ya juga sangat penting, jenis kelamin, tanggal ya sangat penting ini, jadi harus dicek kembali. Terus yang berikutnya ini nomor telepon ya, nomor telepon, email ini kalau bisa ya, nomor ponsel ini juga harus aktif ya. Siapa tahu nanti ketika berkas kalian itu ada masalah ya, teman-teman bisa dikontak di nomor yang ada ya. Mungkin saja ya, jangan sampai nomor ini tidak aktif sehingga ketika teman-teman itu ketika teman-teman dihubungi itu tidak bisa ya. Teman-teman harus mengisikan nomor ponsel yang aktif. Yang berikutnya adalah terkait dengan isian data pendidikan SD, SMP sampai dengan gelar terakhir ya. Teman-teman juga harus mengecek isian nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya ya, pejabat yang menandatangani, terus akreditasinya. Teman-teman itu harus dicek benar-benar apakah sudah sesuai dengan data yang ada.
Terus yang berikutnya adalah pendidikan sudah ya. Jadi pastikan semua pendidikan ini sudah diisi ya, terutama adalah ijazah S1-nya. Ini kemarin ada yang japri ya. Pak, saya lupa ya, ternyata ijazah S1-nya ini tidak dilengkapi teman-teman ya. Karena apa? Secara default atau secara sistem ya, untuk S1-nya ini memang otomatis dia sudah masuk. Ya, karena apa? Karena dia terdata ketika teman-teman sudah melakukan pengisian pembuatan akun itu memasukkan data S1-nya. Jadi secara otomatis ini sudah masuk. Nah, ternyata ada yang lupa ya, dia tidak diubah, tidak dicek lagi tanggalnya ya, mungkin gelarnya ya, ataupun mungkin akreditasinya ya. Jadi sekali lagi silahkan dicek. Terus yang berikutnya adalah ini sudah ya, untuk riwayat pendidikan sudah. Nah, sekarang riwayat pekerjaan ya, ini sudah sesuai kita berikan informasi kemarin ya, video kita sudah kita upload terkait dengan pengisian riwayat pekerjaan ya, silahkan dicek. Bukti pengalaman kerjanya apa ya, silahkan disertakan. Terus ada penghargaan ya, ada prestasi, jika memang teman-teman itu memiliki ya silahkan diisikan. Ya, di sini tambah pekerjaan, ini adalah contoh riwayat pekerjaannya ya. Ini bisa saja di informasi di setiap daerah mungkin berbeda ya. Ada yang hanya 1 SK ya, ada yang SK-nya itu diisi per tahun, yaitu silahkan ya sesuai dengan petunjuk dari BKD-nya masing-masing. Yang berikutnya nih, yang paling penting adalah dokumen teman-teman ya. Ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk dokumennya ya, kalau teman-teman memang belum mengunggah, ini ada informasi belum diunggah. Nah, kalau belum diunggah seperti ini, teman-teman belum bisa mengakhiri. Yang perlu kalian pahami juga, yang tanda ada bintangnya seperti ini wajib diisi. Kalau teman-teman tidak mengisinya, maka teman-teman tidak bisa menyelesaikan pengisian DRH-nya. Nah, teman-teman kalau belum mengakhiri ya, ini masih ada tanda tombol unggahnya ya. Jadi tombol unggahnya ini masih ada. Tetapi nanti kalau teman-teman sudah mengakhiri, maka tombol unggahnya ini akan hilang. Teman-teman hanya ada informasi sudah diunggah dan hanya bisa melihat saja ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus ini teman-teman ya, kalau memang belum semuanya selesai ya, ini wajib diisi tetapi memang belum diunggah ya, maka di sini belum bisa ya. Tombol untuk mengakhiri ini memang belum bisa, dia belum bisa diklik ya, artinya karena ada berkas yang belum selesai ya. Nah, apa fungsi tombol resume lah? Resume ini kalau teman-teman klik ya, dia akan kembali ke awal lagi, jadi ke pengisian data awal lagi. Tapi datanya tidak hilang ya, ini kembali ke resume data kalian. Tapi yang sudah diisi datanya, DRH-nya tidak akan hilang ya, kalau sudah teman-teman next atau sudah disimpan. Nah, ini ya penghargaan, silahkan dicek lagi jika ada, tambah prestasi ya, cek lagi jika ada. Terus ya yang paling penting itu adalah riwayat keluarga teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang sudah memiliki istri atau suami, tentunya di riwayat ini sangat penting. Silahkan dicek ya, apakah niknya, namanya, tempat lahir ya, pekerjaan ya, status perkawinannya, di sini akte nikah atau cerai ya, di sini apakah statusnya masih hidup atau tidak. Ini sangat penting ya, data istri atau suami, karena ini nanti hubungannya dengan hubungannya dengan tunjangan. Dan juga anak teman-teman ya, karena ada tunjangan anak ya, ada tunjangan istri atau suami. Lah ini teman-teman harus diisikan. Apakah anaknya sudah masuk semua atau belum ya? Jangan sampai teman-teman itu sudah memiliki istri atau suami dan juga anak, tapi ini tidak diinputkan ya. Nanti biasanya ya eman-eman ya, nanti ada pengisian data lagi untuk tunjangannya ya. Jadi silahkan dicek lagi. Terus orang tua ya, data orang tua juga diisikan, saudara kandung, terus bapak atau ibu mertua ya. Kalau misalkan sudah meninggal, teman-teman terus saja seperti ini ya, sudah meninggal di statusnya. Terus nicknya misalkan nggak punya, bagaimana? Bisa dikosongkan aja ya. Kalau sudah meninggal nih boleh nicknya tidak diisi. Teman-teman bisa mengisi mulai dari nama, mungkin tempat tanggal lahir ya, mungkin pekerjaannya, mungkin ya diisi belum atau tidak bekerja karena sudah meninggal ya. Tapi kalau masih hidup ya, kalau bisa ya diisi ya secara penuh ya, mulai dari nick, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan seterusnya. Ini kalau sudah meninggal ya, kalau kosongkan bila sudah meninggal. Untuk nicknya tidak apa-apa, nomor kakaknya dikosongkan juga tidak apa-apa. Kalau memang sudah meninggal, nah di keterangannya ini statusnya dipilih meninggal. Ini yang masih bingung ya. Nah, tambah keluarga sudah ya. Di sini riwayat keluarga juga sudah. Nah, ini organisasi, kalau memang teman-teman itu pernah sebagai anggota organisasi bisa diisikan. Nah, yang paling terpenting adalah yang di sini teman-teman ya, untuk isian data SKCK ya, nomor surat keterangan catatan kepolisian, bebas narkoba ya. Terus di sini ya sehat jasmani dan rohani. Lah ini teman-teman
ikuti ya, ikuti petunjuk pengisiannya datanya di sini ya. Misalkan di sini kita kasih contoh nama surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Di sini tentunya ada 2 surat ya, karena jasmani dan rohani ini suratnya berbeda. Nah, di sini disertakan ya, bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani dan rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter, penanda tangan dan dipisah dengan tanda ini ya. Hanya nama dokter tanpa gelar atau jabatan. Di sini ya. Jadi pemisahnya boleh 1, boleh 2, tidak ada masalah ya. Tapi yang penting ada tanda pemisahnya. Jadi nomor 1 ya, nomornya atau sini 2. Ya, nanti dokternya juga sama ya. Dokternya dokter 1, dokter 2 ya. Itu jadi teman-teman ikuti petunjuknya ya. Terus jangan sampai keliru ya, jangan lupa kalau semuanya sudah selesai ya di sini. Nah, jangan lupa ya cetak perorangan, cetak RH ini juga dicek, cetak riwayatnya juga dicek. Semua silakan diunggah teman-teman ya, diunggah pastikan lah ini benar ya. Jadi jangan sampai ketuker. Misalkan SKCK ya, ketukar dengan daftar riwayat hidup, jangan sampai, atau mungkin ketukar dengan pernyataan 5 poin ya, jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa file yang diunggah itu benar. Teman-teman kalau sudah diunggah seperti ini, dicek kembali ya, pilih lihat, dilihat lagi apakah sudah betul atau belum, apakah ada data yang error atau tidak, itu dicek lagi ya. Foto ya, cek kembali apakah benar. Jangan sampai nanti ada yang tertukar atau salah mengupload berkas. Itu saran kita. Nah, kalau semuanya sudah selesai teman-teman ya, ini semuanya sudah diunggah ya, semua sudah diunggah. Lah teman-teman sudah yakin, silahkan diakhiri ya, silahkan diakhiri prosesnya ya. Jangan sampai tidak diakhiri ya. Batasnya adalah besok tanggal 10. Kalau sudah diklik akhiri teman-teman, di sini akan ada sebuah peringatan ya. Nah, ini silahkan dibaca ya. Setelah pengisian DRH ini diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup ya, seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggah dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup ya. Jadi pastikan semua data terkait daftar riwayat hidup dipastikan kembali. Kalau teman-teman sudah mengakhiri dan memproses riwayat hidup, ya di sini apakah teman-teman yakin? Sudah yakin apa belum? Jika sudah, ya silahkan klik iya. Kalau sudah diakhiri teman-teman ya, teman-teman nanti bisa kembali lagi. Lah di sini ada informasi teman-teman ya. Di sini ada ucapan terima kasih ya. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Artinya teman-teman sudah selesai pengisian daftar riwayat hidup. Ketika teman-teman mau mengecek apakah berkasnya benar apa tidak, teman-teman bisa klik daftar riwayat hidup ya. Ini bisa diklik kembali. Maka nanti akan muncul seperti ini ya. Dan teman-teman ini hanya bisa melihat saja ya. Sudah tidak ada lagi tombol unggah. Teman-teman sudah tidak bisa mengedit. Teman-teman hanya bisa melihat apakah berkas yang sudah kalian unggah ini sudah benar atau belum ya. Cuma seperti itu. Nah, di sini poin terakhirnya adalah Anda ada informasi seperti ini ya. Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CSN melalui situs resmi BKN dan instansi pilihan Anda ya. Terima kasih. Lah ketika teman-teman mengklik resume, apakah perlu diresum? Resume tidak, ini tidak masalah ya. Ketika teman-teman klik resume di sini ya, klik resume, maka teman-teman akan kembali lagi ke sini, resume pendaftaran. Tetapi data yang sudah kalian kirim, data yang sudah kalian simpan itu tidak ada perubahan ya, karena sudah diakhiri atau sudah difinalisasi. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Kita selalu doakan semoga teman-teman yang melakukan pemberkasan semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan semoga SKP 3K-nya segera terbit. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang tahap 2 yang belum pemberkasan, sabar ditunggu dulu ya informasinya terkait dengan pemberkasan tahap 2. Dan bagi teman-teman yang belum lolos ya, semoga di tahap 3 ini kalian bisa lolos dan mengisi formasi sehingga teman-teman semua bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru tahun 2022 nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.